Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Anggia Suharia, NPM 50152 dari kelas 4B PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua tentang konsep telaah kurikulum. Kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh peserta didik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar yang terlibat di dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Pengertian kurikulum menurut definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan di atas tentang pengertian kurikulum sangatlah fundamental yang menggambarkan fungsi kurikulum yang sesungguhnya dalam sebuah proses pendidikan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi renangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip kurikulum, Mendinata menyatakan prinsip perkembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah perkembangan relevansi, fleksibilitas, kontinu, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip khusus perkembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Adapun hal yang sama dinyatakan oleh Hernawan di Sudrajat menyarankan 4 prinsip dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahas, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi. 2. Prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. 3. Prinsip kontinu, yakni adalah kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. 4. Prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dan perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum adalah segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi suplementasi adalah kurikulum harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan kemampuan, minat maupun bakat yang ada pada diri masing-masing siswa. Fungsi eksplorasi. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing anak didik sehingga diharapkan anak didik memiliki fungsi kurikulum. Fungsi keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan untuk anak didik dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat anak didik. Pun tujuan dari kurikulum ini juga sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti
sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, relevansi kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Relevansi kurikulum merupakan pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.